Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Badri, yang saya banggakan teman-teman semuanya, pejabat struktural, karyawan-karyawati Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Pagi ini Pak Ustadz kami berkumpul bersama melaksanakan peringatan Maulid. Acaranya sederhana sekali, sebenarnya ini kan sebagai tetenger saja, tapi intinya adalah bagaimana nanti kita tetap bisa mentauladani Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita ini kan kami sangat disibukkan dengan kegiatan-kegiatan rutinitas di kantor, tetapi sekali waktu kami ini juga perlu dicas untuk keseimbangan. Jadi kita ini kalau bicara pekerjaan nggak ada habis-habisnya. Sekarang ini juga ada teman-teman yang tidak bisa ikut bergabung bersama-sama, ada yang sedang dinas luar, ada juga yang melaksanakan tugas kedinasan, ada juga yang memang kebetulan izin. Tetapi semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini mohon Pak Ustadz nanti kami mohon diberikan pencerahan, waktunya tidak kita batasi karena sekarang ini waktunya pas kebetulan kegiatan kami tidak terlalu padat, jadi teman-teman agak santai. Semoga nanti waktu ini benar-benar bisa kita manfaatkan karena sangat langka ada kesempatan seperti ini. Saya sudah berusaha untuk bisa membuat kegiatan ya siraman rohani lah untuk kita semuanya, tetapi kenyataannya dalam setahun kita bisa hitung dengan 5 jari saja tidak cukup gitu. Tidak genap ini 5 jari saya tidak genap, jadi kan sangat tidak imbang. Nah, dari itu kesempatan ini mohon nanti teman-teman semuanya mari kita sama-sama kita sejenak untuk bisa refresh kondisi kita masing-masing, dan nanti mohon untuk waktu ini benar-benar bisa kita manfaatkan dengan baik. Saya kira itu, nanti mohon Pak Ustadz waktu kami sepenuhnya nanti kami berikan kepada Pak Ustadz, dan terakhir nanti kami juga mohon untuk didoakan kepada kami semuanya supaya pekerjaan kami bisa berjalan dengan lancar, terus kemudian niat bekerja kami ini benar-benar bisa diluruskan niatnya untuk niat ibadah, kemudian rezeki yang kita bawa pulang benar-benar rezeki barokah untuk keluarga kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan ikuti bersama tausiah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Badri, dan mohon izin Ustadz berkenan juga untuk memberikan doa agar Diskominfo Persandian dan juga seluruh keluarga besar bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan selalu diberikan keberkahan dan kesehatan. Kami persilakan kepada Ustadz Badri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Budi Santoso beserta Ibu selaku Kepala Kominfo yang sangat saya hormati, keluarga besar Kominfo semuanya yang hadir, yang kesemuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah kembali mentakdir saya bisa berjumpa dengan keluarga besar Kominfo, khususnya pada pagi hari ini dalam rangka memperingati acara yang paling mulia di dalam Islam. Tidak ada tandingannya di muka bumi, acara yang terbaik, yang terhebat di muka bumi hanya satu, yaitu memperingati lahirnya manusia termulia yang pernah terlahir dan tidak akan pernah terlahir kembali sampai hari kiamat, yaitu lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kemuliaan acara pada pagi hari ini dijadikan sebab oleh Allah kita semua yang hadir dijadikan orang yang mulia di dunia, lebih-lebih mulia kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini satu kesempatan yang luar biasa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Budi, bahwasanya memang kalau karyawan ini untuk mengadakan pengajian sangat sulit. Ketika ada ini sudah hebat, luar biasa. Ya. Kenapa? Karena memang kita datang ke sini untuk bekerja. Bekerja memang. Bekerja ini juga ibadah ya. Kalau diniati untuk karena Allah, untuk memberi nafkah kepada keluarga, satu langkah jenengan dari rumah, pokok niat itu lebih bagus daripada sholat 100 rakaat. Sholat sunnah tapi ya. Tapi bukan berarti jadi jaminan wes leren sholat wes isun satu langkah piro langkah wes. Jadi tidak bisa. Itu semangat bahwasanya bekerja juga salah satu ibadah. Gitu ya. Kerja ini salah satu ibadah. Karena lillahi ta'ala itu akan menjadi salah satu sebab kita ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siraman rohani ini perlu. Ya, kesempatan mungkin jenengan kalau di lingkungan jenengan sendiri sudah banyak muludan-muludan ya. Tapi kan jarang dengan kesibukan jarang jenengan hadir, mungkin seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu di kantor Bapak Budi selaku pimpinan takut dituntut besok di akhirat. Karena pimpinan ini berat. Jangankan nanggung dosanya sendiri, belum karuan ya, apalagi nanggung dosanya karyawan ini. Ya, pimpinan ini akan dimintai pertanggungjawaban besok dunia akhirat. Berat Pak Budi. Makanya sampean jangan nuntut bayarannya memang tidak kira sama. Karena bebannya juga berat. Gitu ya. Ini salah satunya. Baik, Maulid Nabi. Peringatan Maulid. Bapak Budi tadi bilang ini sederhana. Sederhana memang kalau dilihat dari kacamata manusia. Buktinya apa? Telurnya satu. Oh, nah ini sangat sederhana ini. Ini aslinya kayaknya paksaan ini. Ya. Ya, saya memang sengaja ada bawa mobil karena memang tidak kira ada berkat memang. Gitu ya, paham mis. Kalau kantor mungkin banyak berkatnya, kalaupun ada satu tank cukup sudah. Tapi kalau di desa, masya Allah, luar biasa ya. Kalau ndak bawa mobil bisa kayak itu, bisa kayak gerobak itu ya. Masya Allah ya, luar biasa kalau maulid. Ya, mobil saya bau endok ya.
Ya, sekarang Masya Allah ya. Baik, maulid sederhana dari kacamata manusia. Tapi tidak ada yang sederhana dalam acara memperingati lahirnya Nabi. Di mana ada acara di situ dibacakan ceritanya Nabi, itu sudah hebat, mampu menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu sedikit kita baca sholawat supaya ini betul-betul membedakan antara acara biasa dengan acara maulid. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاهتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي Salawatullah alaika. Pun cukup. Nah ini solawat, ini untuk Nabi. Kalau endok, ini untuk kita para hadirin. Ya. Makanan ini untuk kita. Ini acaranya untuk Nabi Muhammad. Yang mana yang untuk Nabi? Ini solawat barusan kita baca. Untuk kita makanan, ini untuk kita. Baik, maulid pasti ngundang kiai mana, ustadz mana dari luar daerah pasti tidak akan lepas dari ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada banyak contoh di dalam diri Nabi. Artinya umat Islam yang kepengin syafaatnya Nabi wajib hukumnya mencontoh Nabi. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain besok kita kalau ingin selamat kecuali mencontoh Nabi. Ketika kita tidak mencontoh Nabi berarti kita berada di jalan yang salah menurut pandangan Allah. Untuk ini gunanya kita bermaulid, untuk mencocokkan jalan kita yang selama ini kita jalani, kita ini cocok dengan agama Islam apa enggak? Ini ya. Nah ini, baik kita cerita sedikit Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Banyak contoh. Ayo kita lihat. Sekarang ini pertama. Contoh pertama, cocokkan. Ini memperingati lahirnya Nabi. Berarti di dalam kehidupan kita memperingati lahirnya apa namanya? Ini ulang tahunnya Nabi. Dalam acara ulang tahunnya Nabi, acaranya seperti ini. Dibacakan sholawat, ada khataman Quran. Nah, cocokkan sekarang. Kebanyakan di antara kita di dalam memperingati ulang tahun kita, adakah yang seperti ini? Tidak ada kan? Yang ada hanya lagunya happy atau panjang. Sama apa enggak? Sama apa enggak? Kok enggak berani jawab? Ini satu contoh. Berarti kita kalau dicocokkan dengan apa yang ada dalam kegiatan ini, kita ini tidak cocok. Pertanyaan yang kedua, jenengan nyanyi happy birthday ataupun panjang umur, ini niru Nabi Muhammad apa niru siapa? Ayo, niru Silit Berintis. Kok ketawa? Salah tak? Salah. Ya, saya kan telok leman, ndak bisa. Oh, kira itu. Udah tahunya selebritis ya. Iya kan? Ternyata kita tiru bukan jalannya Nabi, tapi kan viral. Tapi kan gaul, tapi kan ngetren.
Tapi pandangan agama salah. Ulang tahunnya tidak salah, tradisinya yang salah. Nah, saya katakan tadi, ketika kita berada di jalan yang tidak sesuai dengan Nabi Muhammad, berarti positif kita tidak akan bersama dengan Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang benar ulang tahun ya begini, ngundang kalau bisa teman-teman dibaca sholawat, oke. Ataupun ngundang teman-teman hataman Quran. Masya Allah. Atau putran jenengan yang ulang tahun, ngundang temennya, makanan ada, terus suruh hataman Quran yang bisa ngaji. Yang tidak bisa ngaji sholawatan, ibunya sendiri yang ngangkat tangan. Waduh, ini yang ngetop. Karena doanya orang tua ini mustajab bagi anaknya. Walaupun orang tuanya tidak sholat umpama, walaupun orang tuanya ini jahat, ketika orang tua mendoakan anaknya pasti mustajab. Ini hebatnya orang tua. Tapi kita kan ketika ulang tahun kan tidak ada begitu. Cuman doanya sudah tersalurkan ketika nyanyi. Ini berarti kita ada di salah. Monggo sampean terus tidak apa-apa. Mengadakan ulang tahun dengan happy birthday monggo. Yang penting sampean tahu kalau itu salah. Terus yang kedua, niup lilin. Ayo. Kiai-kiai ulang tahun juga ya. Kira-kira ada lilinnya enggak? Ayo. Iya kan? Ayo kita ini saya aja refresh ya untuk mengenang perbuatan kita ini salah apa benar? Ayo. Lilin ada di atas kue, ditiup. Kira-kira ludah enggak meledak apa enggak? Itu. Puh. Kemudian dipotong dikasih konconi. Untung enggak corona sudah habis. Iya kan? Ayo, iya kan? Ini bukan yang ada dalam Islam. Niup api itu kalau di dalam kitab Tambil Ghafilin hukumnya makruh ditiup. Kalau mematikan api itu beginikan, atau kalau berada panas apinya beginikan. Gini makruh hukumnya. Lalu bagaimana dengan acara ulang tahun? Tiup lilinnya, tiup, Ayo, berarti kita ini salah sebetulnya, tapi kita ngetren itu ya. Ulang tahunnya ndak apa-apa ya, saya katakan ulang sampean bentuk memperingati lahir ini bagus. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil. Bagus, bersyukur kepada Allah. Acaranya ini loh, acaranya yang keliru. Kita tidak menggambarkan umat Islam. Kita katut dengan tradisinya orang di luar Islam. Maaf kalau ada yang tidak Islam di sini. Ayat Al-Quran ngomong begini, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Allah ngomong besok yang akan bersama Nabi, yang akan dikumpulkan sama Nabi, ciri-cirinya dia keras sama orang kafir. Nah ini saya jelaskan, keras sama orang kafir bukan ada orang Cina disontok. Itu boleh sikat mari bukan. Ya bukan gitu. Bukan keras kepada orang kafir, ada orang di luar Islam terus kita bom. Bukan begitu keras. Keras artinya kepada orang di luar Islam, kita ndak ikut-ikutan tradisinya mereka. Itu keras namanya. Kita juga punya tradisi sendiri. Jangan ikut tradisinya contoh. Maaf 1000 maaf jika ada di sini. Bukan nyinggung ini. Ya, nyindir dikit. Kok sama ini? Itu ya contoh, maaf. Orang di luar Islam, tradisi gaul sekarang adalah tato. Orang Islam niru ya. Padahal tato itu menurut Islam tidak masuk wudhu. Orang yang bertatuan wudhunya tidak sah. Ketika wudhunya tidak sah, sholatnya. Yang lebih parah besok kalau mati dia sama seperti dia mati dalam keadaan tidak suci badannya. Allahu Akbar. Kan berat kan? Tapi orang Islam banyak. Dia datang sini, datang ke Bali 2 bulan sudah belang orangnya. Le kulit bagus-bagus, ibu-ibu kau pengen glowing, ini laginya belang.
Kan ya, saya ada hitam sedikit, bingung sudah, kepengen glowing. Kok orang aduh kasih tato sini. Kan gitu ya. Ini orangnya sekalian. Ya banyak lah ya itu bawaannya orang-orang yang ndak kurang ya selebritis itu ya, tiru. Apalagi di sininya. Ya akhirnya dia menantang dirinya untuk tidak pakai celana, Mas. Buat apa ditato wong sini kepengen dipamer tatonya? Akhirnya sak paha-pahanya dipamerin sudah. Sampean lewat, sudah, Pak. Mendelik semuanya kan gitu ya. Ah ini ya. Seperti itu ya. Nah ini para jamaah sekarang. Ini tradisinya orang kafir, tapi Islam banyak yang mengadopsi. Apalagi ini perlu diketahui sebelum masuk ke cerita Nabi. Yang kedua apa? Yang selanjutnya apa? Itu loh nikah. Ibu, bapak, ibu-ibu atau mbak-mbak atau mas-mas yang belum nikah besok nikah itu waktu akad digandeng itu ya. Suami calon ya dikasih apa kudung ya, jalan berdua, itu bukan tradisinya Islam. Tapi kan ngetren, disaksikan, dipertontonkan di masjid lagi. Dosa 2 kali. Kenapa? Di masjid rumahnya Allah sudah menunjukkan maksiat. Yang kedua dia kumpul begitu kan bukan muhrim masih. Belum kawin kan. Tapi itu gaul. Apalagi prewedding. Ya, prewed. Iya, belum kawin sudah digendong-gendong di watu dodol ya. Ayo sekarang. Saya ajak berpikir sekarang supaya kembali ke Islam. Yo, makanya saya kalau datang pernikahan di pintu gerbang ada prewed yang gini. Kan gitu. Lah boleh begitu asalkan nikah dulu. Biasanya kan orang nikah dulu, selamatan kawinnya kan nunggu 3 bulan. Nikah dulu, kalau sudah nikah, monggo silakan. Ini yang sering terjadi, belum nikah sudah diteter sudah. Ayo, iya Banda. Persekot katanya. Sepeda motor DP. Gitu ya. Ini terjadi kan? Itu bukan tradisinya Islam. Sampai perlu tahu perkara jenengan tetap monggo sudah, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin dalam agama. Yang mau monggo, tidak mau monggo. Yang penting tahu itu bukan tradisi dari Islam. Cuma Islam mengadopsi dari meniru orang yang bukan Islam. Tapi bangga mereka. Bangga. Gitu ya. Nah ini yang sering terjadi di tengah masyarakat itu jenengan bisa dihindari lewat maulid ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke ceritanya Nabi. Siapa Nabi Muhammad? Kita lebih banyak kenal selebritis daripada Nabi Muhammad. Kenapa orang dulu itu sampai ada seorang yang namanya Abdullah bin Zaid. Ada seorang sahabat ketika Nabi Muhammad ini wafat, anaknya nyusul ke kebunnya, ke sawah. Ya ke kebun lah kalau sekarang. Ada di ladangnya. Disusul sama anaknya. Pak, Rasulullah sudah wafat. Benar tak? Rasulullah sudah wafat hari ini. Langsung apa kata bapaknya Abdullah bin Zaid ini? Ya Allah, cabut mata saya sekarang ya Allah. Butakan mata saya sekarang ya Allah. Karena sudah tidak ada lagi manusia yang bisa saya lihat. Dan yang patut saya lihat di muka bumi ini. Seketika dicabut pandangannya penglihatannya oleh Allah. Kenapa sedemikian rupa? Ada ketika di makam Rasulullah ada seorang wanita yang menangis di atas kuburannya sampai mati. Kenapa bisa begitu? Cintanya luar biasa. Kenapa cintanya? Karena dia kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita ini tidak begitu semangat mengadakan muludan? Hadir saja ini paksaan. Kenapa? Karena kita tidak begitu kenal kepada siapa Nabi Muhammad SAW. Orang yang mau ikut kan karena senang. Orang seneng ini kalau sudah kenal. Tidak mungkin tidak kenal moro-moro seneng. Apalagi tidak mungkin orang tidak seneng ikut. Sampean tidak seneng sama Pak Budi. Disuruh jalan sama Pak Budi. Ngerundeng. Kan begitu. Tapi kalau seneng. Namanya orang seneng. Tidak dimintai tolong nawarkan diri. Seperti jenengan waktu cinta. Waktu pacaran dulu. Waktu masih awal-awal. Iya kan? Pacarnya itu ndak minta apa-apa, nawarkan. Jaluk opo? Kan gitu ya.
Begitu. Beli rujak minta tak belikan di Rogo Jampi ya ini. Mana sini? Kan begitu kira-kira. Kenapa? Tantangan, terseret oleh rasa cinta yang luar biasa. Kenapa? Karena senang. Kenapa senang? Karena kenal. Kenapa orang itu meniru cukurannya Ronaldo? Padahal tidak diperintah. Kayak petir itu. Bukan ya? Siapa yang nyuruh? Karena dia senang. Kenapa senang? Karena dia tahu bagaimana main sepak bolanya Ronaldo. Begitu. Kita ini kurang kenal kepada Muhammad. Nabi Muhammad lahirnya adalah diceritakan dalam tiba. Fahtazzal arsyu taraba wastiba syarah wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtalatis samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Malam Senin, waktu itu tidak ada listrik. Malam Senin maghrib gelap gulita sudah, tapi di malam itu terangnya luar biasa. Bulan mencorong, bintang luar biasa terangnya. Sehingga banyak masyarakat di ketika itu tumben ini terangnya sedemikian rupa. Tak tahu kalau sebentar lagi akan keluar manusia yang memang ditunggu oleh seluruh makhluknya Allah. Ini Nabi Muhammad, tak ada. Biar kita ada di sini, kita kan tak tahu di lingkungan sini ada orang yang mau lahir. Kira-kira begitu. Pas sepertiga malam, arasnya Allah malam itu berguncang, malaikat yang tahu. Kursi kebesaran Allah juga demikian. Malaikat seluruhnya diperintah oleh Allah untuk beristighfar, mengawal lahirnya Nabi dengan istighfar. Apa bacaannya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bacaannya triliunan malaikat, seluruh malaikat membaca itu. Mengawal lahirnya Nabi. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya doa ini bisa dipakai ibu-ibu, dibaca ketika hamil. Insya Allah kalau penuh dengan yakin jenengan lahir tidak sakit, juga tidak mungkin operasi. Akan digampangkan oleh Allah. Kalau itu dibaca, tapi terus dibaca ya. Kalau cuma baca sekali, tidak bisa. Tetap operasi sampai. Ya kan? Nah, iya betul. Kalau tidak percaya silakan suami-suami hamili lagi istrinya. Kalau ingin ngetes, nah itu yang amin berarti belum punya anak itu. Gitu ya. Nah, itu. Ya, jadi itu doa, itu mengawal lahirnya Nabi. Ketika Nabi Muhammad ini lahir, walam tazal ummuhu taro'an wa min fahri wa fadlih ila nihayati tamami hamlih falamma stadda bihatal kubidni rabbil khalq wadu'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan kannahul badru fi tamami. Nabi Muhammad ketika lahir sempurna hamilnya Siti Aminah, sempurna hamilnya, lahir 9 bulan, digampangkan oleh Allah, tidak sakit. Lahir bayinya ini sujud seperti kita ini sholat. Allahu Akbar. Bayi bisa sujud. Ini kan tidak ada tandingannya ya sampai sekarang dan sampai kiamat, dan tidak akan ada orang yang lahir seperti itu. Hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ini yang kita selamati. Lahirnya sujud. Dan ketika terlentang balik, namanya bayi kencal-kencal, mukanya ini ketika balik, yang tadi terangnya bulan dari atas, ketika mukanya balik, mukanya Nabi Muhammad dari keningnya ini mencorong terangnya luar biasa. Hamidan ka'annahul badru, seperti bulan purnama. Terangnya mukanya ini seperti bulan purnama, terang. Orang ngelihat semua terangnya wajahnya. Jadi wajahnya Nabi Muhammad ini terang. Bercahaya luar biasa. Bukan hanya bercahaya kayak ibu-ibu glowing, enggak. Cahayanya betul-betul kayak lampu sudah. Mukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada yang sama sudah. Tak ada yang sama. Nabi Muhammad ini manusia biasa. Cuman kelasnya manusianya ini beda. Kalau boleh saya meminjam, tidak sama ya, batu. Nabi Muhammad ini batu mutiara. Saya sampean batu dodol. Ya, batu dodol. Ya kira-kira begitu. Siapa yang mau ambil batu dodol? Kan gitu. Tapi mutiara siapa yang tidak mau? Kira-kira begitu kelas manusianya. Lahirnya saja sudah berbeda. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di malam Senin dalam keadaan tidak punya ayah. Ada beda pendapat, ada yang mengatakan ketika hamil 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan tidak sampai 6 bulan.
Ala kulli hal, semuanya benar. Yang pasti Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh bapaknya ketika ada dalam kandungan. Insyaallah ini Nabi Muhammad ya. Lahir sudah tidak tahu, tidak dipegang, tidak disentuh oleh bapaknya. Ketika lahir di Jazirah Arab, biasa tradisinya disusukan. Dulu tidak ada penculik anak ya. Orang yang punya anak kecil dulu bekerjanya menyusukan air susunya. Untuk ngambil anak untuk disusukan. Ngambil bayaran seperti itu. Kerja begitu. Termasuk Halimatus Sa'diyah yang datang dari pegunungan. Itu datang untuk mencari kerja, nyari anak yang kepengen disusukan kepada dirinya. Waktu itu Halimatus Sa'diyah juga punya anak kecil. Dan namanya waktu itu gersang ya. Kurus. Dia naik onta, ontanya kurus. Satu kampung jalan Halimatus Sa'diyah yang paling akhir. Karena ontanya ndak bisa jalan ya, kayak mobil muda dengan mobil tua ya. Ini yang mobil muda sudah melesat dua-dua, ini mobil tua baru injak gas coplok koplingnya kira-kira ya seperti itu. Artinya lama sekali. Yang teman-temannya satu kampung sudah dapat bayi-bayi, Halimatus Sa'diyah masih baru akan jalan di pertengahan jalan. Akhirnya Halimatus Sa'diyah tidak nemu bayi, hanya kecuali Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau menyusui Muhammad karena miskin. Karena dia mau kerja. Dan bayi Nabi Muhammad miskin. Akhirnya sampailah Halimatus Sa'diyah di Mekah itu. Tanya-tanya, di mana ada orang di sini melahirkan? Tidak ada, sudah temanmu sudah bawa semua, sudah bayi tadi. Tinggal satu anaknya orang miskin. Gimana Pak? Rembukan sama suaminya. Ya coba lihat dulu. Begitu dilihat, langsung seketika jatuh cinta karena wajahnya mencorong. Langsung dipeluk sama Halimatus Sa'diyah, bayi yang tidak punya ayah ini. Ibunya mengatakan, Halimah, Mbak, kira-kira kalau bahasa sekarang, saya ini tidak punya apa-apa kalau sampean ini mau nyusui anak saya tidak punya apa-apa. Saya orang miskin. Karena sudah melihat wajahnya langsung tertarik, langsung digendong, tidak mikir bayaran. Untuk menyusui, mempersembahkan susunya kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Anehnya ketika menggendong Nabi Muhammad, air susu Halimatus Sa'diyah walaupun hamil yang ya namanya orang miskin ya, itu seketika langsung penuh dengan air susu. Bukan hanya diri Halimatus Sa'diyah, ontanya yang kurus langsung ada air susunya. Ini kehebatan Nabi Muhammad SAW. Pohon korma ketika lahir yang tidak berbuah, langsung berbuah. Ini lambangkan dulu. Lambang endok kayak gini, lambang dulu ketika Nabi Muhammad lahir, korma yang kering langsung hijau. Korma yang belum tumbuh, tumbuh. Ini Nabi Muhammad lahir, Masya Allah. Cuman hebatnya hebatan sekarang. Sekarang kan daun pisang keluar telur. Ya, dulu kan korma keluar korma. Kalau sekarang enggak. Pisang keluar endok ya. Ya, ini tradisi ya, tradisi di Banyuwangi, Bali sekarang sama ya. Nah, kalau di mana? Di mana itu? Di Situbondo kebuli, nasi kebuli. Nah, yang paling lucu saya pernah di mana? Di Probolinggo itu, pakai cuek dikasih nasi. Saya satu malam 2 tempat. Satu pengajian mobil saya diisi cuek 5, cuek batu. 2 tempat 10. Pulang saya ngomong sama supir, saya habisnya mulutan kalau diundang tiap malam di sini. Leren dadi kiai, dodolan cuek ngono. Ya, cuek batu ya. Gitu ya. Jadi tradisi tok ya untuk Nabi Muhammad sholawatnya. Baik, ceritanya Nabi kembali. Nabi Muhammad dibawa 4 tahun dirawat Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah merawat Nabi Muhammad. Ekonominya sudah nyalip satu kampung jadi orang yang paling sugih. Karena ngerawat Nabi Muhammad, ekonominya di. Nah, ini pelajaran. Kita tidak mungkin kepengin sugih merawat Nabi Muhammad. Sudah wafat. Bagaimana kalau ingin kita sukses? Perbanyak moco sholawat. Sholawat banyak. Sholawat Nariyah bagus. Sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu bagus. Kepanjangan Ustaz, yang pendek anda ada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pendek lagi ada. Sallallahu ala Muhammad.
Yang pendekan lagi ada, ndak usah moco. Ndak usah moco sudah. Sini sudah sallallahu alaihi Muhammad si nowo nih. Ndak mau moco sudah. Masa emat-ematan? Ini kan tidak mungkin kan? Ya. Dah, sallallahu perbanyak. Makanya orang yang banyak sholawatnya, kehidupannya tidak mungkin melarat. Dan orang banyak baca sholawat tidak mungkin tidak sukses. Tidak mungkin tidak sukses. Tidak mungkin tidak sukses. Tidak ada ceritanya orang yang ahli sholawat itu gagal hidupnya. Tidak ada ceritanya. Jadi kalian, ya bapak-bapak, ibu atau saudara sekalian yang ingin sukses, tidak usah jimat-jimat, perbanyak baca sholawat. Melamar orang tidak diterima, baca sholawat. Bisa-bisa mbah-mbahnya Gatut. Bukan hanya anaknya, mbahnya Gatut. Itu kalau banyak sholawat. Ini biasanya saya kasih apa rahasia ini biasanya harus bawa kambing, tapi di sini mau saya sebarkan sudah. Bahkan bisa masuk syuting, masuk TV ini, bisa diamalkan oleh orang Sebanyuwangi. Gitu ya, banyak sholawat. Apa saja. Kepengen naik pangkat, banyak sholawat. Tidak usah main sikat-sikatan. Perbanyak masuk sholawat. Akan ditempatkan di tempat yang tinggi oleh Allah. Barokahnya sholawat. Baik. Ketika 4 tahun dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah. Berapa jam ini Pak Budi? Jangan lama-lama. Sebabnya cara saya ceramah kalau sama karyawan ini takut saya. Banyakan ke susu sudah. Ya. Kan sibuk ini. Apalagi kalau sudah ngutak-ngutak HP. Ini ada WA ini. Gitu ya. Tapi tidak usah khawatir. Pak Budi, tapi tidak sampai 1 jam. Tadi jam berapa saya tadi? Setengah 8 ya? Jam 8. 11 menit. Ya enggak lah, lebih lah. Wah, penipuan ya Kiai, dihapusi ya. Masya Allah, berat. 8 kurang seperempat tadi ya. Udah. Udah. Ya pokoknya jajannya siap-siap. Gitu ya. Nah, Nabi Muhammad ketika 4 tahun dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah. 4 tahun dirawat sendiri oleh ibunya Siti Aminah. Dirawat, ibunya merawat 2 tahun. Ketika usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak untuk ziarah ke Madinah, ke Yasrib pada waktu itu makamnya ayahnya. Ayahnya ini berdagang bulan-bulan sakit di Yasrib sehingga wafat di Yasrib, Madinah sekarang. Sehingga jalan dengan pembantunya jalan. Ibu, anak, pembantu jalan untuk ziarah ke makam orang tuanya. Ini pelajaran yang kedua bahwa ibu, bahwasanya kita ini dianjurkan ziarah makam orang tua kita. Orang tua kita ini yang berjasa membesarkan kita. Ketika mati kadang kita lupakan. Andai tidak ada orang tua, saya sampean sekarang ini tidak mungkin jadi seperti ini. Siapa yang menyekolahkan kita? Siapa yang bikin kita pinter teknis sekarang? HP sekarang, elektronik sekarang. Siapa kalau bukan jasanya orang tua? Tapi yang menjadi pertanyaan, apa balasannya jenengan kepada orang tua kita? Dulu orang tua sampai untuk menyekolahkan kita, utang-utang dilawan. Utang sampai anak beranak dilawan. Ketika kita sudah punya bayaran, sudahkah kita ini mempersembahkan sebagian gaji kita untuk orang tua kita? Renungkan buat kita. Ini pelajaran semuanya. Maulid Nabi penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran. Banyak contoh di dalam diri Nabi. Bukan tradisinya yang perlu dibesarkan kata Audi, tapi isi daripada perjalanan kehidupan Nabi yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Bagaimana Siti Aminah, ibunya ngajari ziarah ke makam bapaknya. Yang tidak tahu usia 6 tahun ini cuma ditunjuk ini nak, kuburan bapakmu nak. Pelangga pelongo ini bapak saya. 6 tahun, bayangkan 6 tahun. Seperti siapa 6 tahun? Ya bawa kuburan, ya gimana gini Muhammad 6 tahun. Ya kecil kan, artinya tidak mengerti apa-apa. Cuman pelajaran bagi kita ziarah. Kita dianjurkan nengok kuburan orang tua. Bahkan ada sebagian riwayat, ya sudah saya tidak hafal hadisnya, cuman saya pernah membaca. Orang anak yang tidak menengok kuburan orang tuanya yang sudah wafat lebih dari seminggu termasuk orang yang durhaka. Kalau itu dekat, beda kalau jauh ya. Dekat maksudnya. Artinya terjangkau dengan perjalanan kita.
Kita sekarang kalau kerja rogo jampi sini tiap hari kan tidak capek. Tapi nengok kuburan orang tua. Nunggu penampan. Ini pelajaran buat kita. Salah satu ingin sukses selain kita ini banyak sholawat. Yang kedua ini adalah berbakti kepada orang tua. Dan bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal mendatangi ziarah ke makamnya. Pertanyaannya, saya sampean berapa kali dalam 1 bulan nengok kuburan orang tua yang punya orang tua sudah wafat? Ini bawa renungan. Terus Nabi Muhammad ketika selesai ziarah diajak pulang sama ibunya Aminah. Nyampe di tengah jalan di desa Abwa, ibunya sakit dan wafat di perjalanan. Bayangkan 6 tahun. 6 tahun ibunya wafat di perjalanan. Artinya dalam perjalanan di desa Abwa dimakamkan di situ. Bagaimana rasanya anak 6 tahun baru dirawat, baru hidup bersama 2 tahun, ibunya sudah meninggalkan dirinya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selamati hari ini. 6 tahun sudah nangis, Pak, melihat ibunya di makam dan dia harus pulang ke Mekah meninggalkan ibunya yang dikubur. Bagaimana 6 tahun? Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyampe di Mekah disambut oleh kakeknya. Terkejut kakeknya, mana ibumu? Kira-kira lah kalau bahasa kita ini ya. Loh, mana ibumu? Bagaimana jawaban anak kecil 6 tahun? Yang bisa jawab pembantunya, Aminah sudah wafat wahai kakek. Di dalam perjalanan di desa Abwa, dulu udah ada telepon. Di desa Abwa, perjalanan jauh sudah wafat. Bagaimana nangisnya sang kakek. Apa yang ditangisi kakeknya? Cucunya. Baru 4 tahun. Sudah dia berawal tidak punya bapak. 2 tahun bersama ibunya sudah ditinggal ibunya. Dipeluk Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipeluk. Usia 6 tahun nak, kamu sudah tidak punya bapak dan punya ibu. Insyaallah. Dirawat oleh kakeknya. Akhirnya kakeknya lah yang merawat dia. Juga 2 tahun lamanya merawat. Dengan kasih sayangnya sang kakek. Tokoh masyarakat Quraisy pada waktu itu beliau. 2 tahun cuma dia merawat Nabi Muhammad. Pun wafat. 8 tahun sudah tidak punya siapa-siapa. Ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selamati hari ini. Biar kenal kita ini kepada siapa. Bukan hanya muludannya. Bukan hanya ndoknya. Biar tahu siapa yang kita selamati sekarang. Muhammad yang sudah lahir tanpa bapak. 2 tahun, 5, 6 tahun sudah ditinggal. 8 tahun kakeknya pun sudah meninggalkan dirinya. Miskin, tak punya siapa-siapa. Diwarawat oleh pamannya, kakaknya, bapaknya. Abu Talib. Yang juga dia dermawan tapi miskin. Pamannya bukan orang kaya, miskin yang merawat dirinya. Akhirnya karena kehidupan miskin, Nabi Muhammad terpaksa juga diajak ikut dagang, ngembala kambing di usia 8 tahun, saudara. Saya sampean 8 tahun di mana? Sudah pegang apa kita? 8 tahun. Nabi Muhammad ngembala kambing 8 tahun. Nabi Muhammad sudah berjalan dengan kerasnya kehidupan harus juga membantu cari nafkah untuk dimakan. Allahu Akbar, ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa ya. Untuk kita supaya kita berkaca. Saya ini dengan sampean ini termasuk orang hebat. Nabi Muhammad tidak. Nah, apa rahasianya Nabi Muhammad semuanya ini diambil oleh Allah, dipanggil keluarganya? Ternyata ada rahasia yang luar biasa dari Allah. Karena Nabi Muhammad akan dicetak jadi manusia sempurna. Supaya tidak tercampuri oleh didikan manusia, orang tuanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Makanya Nabi Muhammad bukan didikannya orang tuanya, tapi didikan langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngomong Nabi Muhammad kecuali digerakkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjalan Nabi Muhammad kecuali kakinya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sempurna. Makanya Nabi Muhammad
tolak ukur kita, patokan kita. Kita kalau ingin tahu benar apa tidak, sesuai dengan Nabi Muhammad apa enggak, baru itu kebenaran. Inilah para bapak saudara sekalian Nabi Muhammad. Sudah, ini sekilas bagaimana Nabi Muhammad jujurnya. Mulai kecil Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong. Makanya mendapatkan gelar Al-Amin, tidak pernah berbohong. Berdagang ya mungkin kalau sekarang ya kayaknya bisa, cuman sudah tidak ngetren. Nabi Muhammad ngambil dagangan 5.000, yang ngomong 5.000, sampean mau ngasih hasil ke saya berapa? Kira-kira begitu. Kan sekarang kan tidak bisa begitu. Ya pembelinya juga nakalan juga. Kalau ngomong jujur malah tidak ngasih hasil malah. Gitu ya. Memang orang sekarang kebanyakan seneng diapusi memang. Kalau ngomong jujur tidak percaya kan gitu ya. Seperti itu. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Sehingga dia pantas mulai kecil sudah tidak bohong. Ini calon-calon pemimpin. Pelajaran buat kita. Sudahkah kita ini tertanam kejujuran kepada diri sendiri? Mungkin jenengan jujur di hadapan pimpinan Pak Budi, tapi pertanyaannya, jujurkah kita kepada diri kita sendiri? Ini pelajaran yang perlu diambil hikmah oleh kita dari pelajaran Maulid ini, jujur kepada diri sendiri. Orang kalau ngambil jalannya Nabi Muhammad, tidak mungkin ada korupsi, tidak mungkin ada, tidak harus diperintah oleh pimpinan. Kewajibannya begini, tidak usah teriak-teriak sudah Pak Budi, tidak usah telepon, sudah jalan dengan jalannya sendiri. Karena takut kepada dirinya sendiri. Insya Allah. Inilah Islam. Hanya salah benar ya, salah besar ya. Ketika Islam Nabi Muhammad ini macam-macam ya. Nabi Muhammad jujur. Sehingga itulah yang membuat tertariknya seorang janda kaya raya, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Huwailid. Kaya raya, namanya orang kaya ya. Ya ayu. Ya kalau sekarang kaya walaupun 40 tahun kan glowing. Ya, cantik karena perawatan gitu kira-kira ya. Nah, Siti Khadijah adalah seorang janda miliarder pada waktu itu. Semua pedagang-pedagang ngambil kepada itu. Dan ini tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad yang melamar, tapi Khadijah yang melamar. Semua mas kawinnya ketika akad dari Khadijah. Masya Allah ya. Ini pelajaran kedua. Ketika dia melamar, Nabi Muhammad melamar langsung nikah. Nah, ini salah besar ketika Islam ini lamaran dulu, tunangan dulu 10 tahun. Nunggu kuliah selesai. Kalau selesai baru kawin, ada. Biasanya hamil duluan, Mas. Lah iya kan? Lah itu harus kita jujur kita akui yang terjadi saat ini. Itu kan yang terjadi. Tidak sedikit orang yang nikah bulan Januari, bulan Maret akikoh sudah. Ya, ya itu hasilnya tunangan dulu, tukar cincin, tak kawin-kawin. Ya itu, pas ya kelas jenengan semuanya sudah, kelas-kelas sudah menggebu. Iya kan? Ya itu, kawinnya masih nunggu selesainya kuliah. Ya itu wes, sekali ketemu lupa daratan sudah. Nah, yang paling kasihan siapa? Anaknya. Kenapa? Kalau orang yang hamil dulu, anaknya ini ketika besok, walaupun dia yang menghamili ketika dikawin, maka bapaknya ini tidak boleh jadi walinya kalau perempuan ternyata yang lahir. Insya Allah. Ini hukuman sosialnya. Kan malu, Mas. Loh, kenapa bapak tidak menikahkan saya? Mau ngomong apa sama anak? Mau ngomong dulu hasil main-main ya gitu. Ya gitu. Konsekuensinya harus begitu. Itu hukuman yang terberat sosial bagi orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean yang punya perempuan sekali ada pacarnya sudah tidak enak, langsung nikahkan sudah daripada berdosa. Sekali tidak mau dinikahkan, tidak usah pacaran, beres. Beres. Aman. Bukan masalah suksesnya, dosanya. Orang tua ketika orang tua bikin dosa, anak sama istri tidak dapat bagian. Tapi ketika anak berbuat dosa, orang tua dapat bagian. Anak bisa menenggelamkan bapaknya ini ke neraka, juga bisa mengangkat orang tuanya ke surga. Ada orang tua yang ahli maksiat,
neraka sudah. Tapi karena anaknya soleh, akhirnya bapaknya ini dientas, ditolong oleh anaknya. Sebaliknya ada bapak yang ahli ibadah, sudah di pintu sorga, dipanggil sama malaikat, panggil anakmu tuh. Anakmu di neraka. Dituntut sama anaknya, akhirnya bapaknya juga nyelam di neraka. Ini orang tua. Ketika anaknya berzina, maka orang tuanya juga dapat bagian, insyaallah. Inilah para jamaah sekalian hikmah daripada bulan Maulid. Yang terakhir hikmah Maulid apa? Nabi Muhammad mulai diperintah sholat sampai wafat tidak pernah pray sholat. Sesibuk apapun Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat. Pertanyaannya, saya sampean sibuk sedikit berapa kali bolong sholat? Biasanya ibu-ibu kalau diundang tonggo jadi pelabot apa? Ada temennya ulang tahun apa segala, itu bisa-bisa tidak sholat. Salonnya saja 2 jam. Mau mandi, ini masih bedaknya mahal. Akhirnya kan tidak sholat, kan begitu. Masya Allah, ini. Sholat jangan sampai ditinggal. 5 waktu, kalau bisa berjamaah. Di sini Pak Budi, kalau perlu Pak Budi sendiri yang imami. Kan duhur asar tidak berbunyi Pak Budi. Udah. Bukan iya toh? Bukan iya toh? Hah? Boy tidak apa-apa. Iya. Lah duhur asar kan tidak perlu bunyi kan? Allahu Akbar. Entah Fatihahnya rodok salah kan tidak ada yang tahu. Yang penting imam pimpinan. Allahu Akbar. Kan gitu. Imam, semua makmumnya adalah karyawan. Wah. Masya Allah. Duhur dah harus 11:30 adzan dah harus. Molor dikit istirahat jam 12. Jam 12 duhur. Langsung diumumkan bagi speaker. Ada speakernya ini. Pengumuman seluruh karyawan jam 12 istirahat langsung ke musola. Sholat. Mantap. Sip. Yang tidak sholat bayarannya potong. Saya yakin semuanya menggebu sholat. Tapi Pak Budi dah kira mentolo. Apa gitu? Masya Allah. Saya ada teman saya karyawan. Bos. Salah satu pengusaha di Banyuwangi. Itu karyawannya kalau tidak sholat duha. Tidak sholat duha saja dilereni. Tidak sholat duha saja dilereni. Apalagi tidak sholat 5 waktu. Apa katanya? Saya tidak mau nanggung dosanya karyawan. Nanggung dosa saya saja belum tentu karuan. Lebih bagus saya milih karyawan yang ibadah. Yang akan menyelamatkan saya dunia akhirat. Daripada karyawan. Biar sudah karuan saya bayar mahal. Yang penting sholat semuanya. Ya Allah. Tidak sholat duha dilereni. Betul. Saya terkejut ya. Duha kan sunnah. Saya protes. Saya ikut protes. Kan cuma sunnah itu. Saya panggil Ji. Apa? Iya bersunnah. Ke yang sunnah aja tidak mau apalagi yang anu. Kalau ngeremehin yang sunnah berarti dia berani ngeremehin yang besar. Insyaallah sampai ke sana. Ternyata dia sukses karena seperti itu. Luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nasihat ini mampu menggugah hati kita semuanya. Menjadi pengajian yang berkualitas. Mampu mengubah kita dari tidak ibadah menjadi ibadah. Mampu mengubah kita yang tidak semangat di dalam bekerja. Semangat bekerja untuk keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Iya na'udhu iya nasta'in idhinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita doakan, saya doakan semua karyawan keluarga besar Kominfo senantiasa diberikan sehat wal afiyah, diberikan keselamatan di dalam bertugas, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabul oleh Allah, keluarganya dengan keluarga sakinah waddah rahmah, anak-anak cucunya di jalan cucu salihin salihat, bisa membanggakan dirinya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Iya na'udhu iya nasta'in idhinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillah ajmain. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqal 'afafa wal ghina. Allahumma nas'alukal 'afwa wal 'afiyah wal mu'afadat da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil afiyati was salam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah inna min mujibatin nadamin sami'ud du'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, barakah kemuliaan majlis pada pagi hari ini ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami sadar ya Allah banyak dosa yang telah kami perbuat ya Allah.
Ya Allah, kami sadar lebih banyak dosanya ketimbang taatnya kepadamu. Ya Allah, bimbing kami di jalanmu. Ya Allah, jadikan kami orang yang istiqamah ibadah dan husnul khatimah. Ya Allah, ampuni pula ya Allah orang tua kami ya Allah yang telah menjadikan kami, yang telah membesarkan kami ya Allah, yang telah menyekolahkan kami ya Allah, yang telah mengajikan kami ya Allah, yang telah menghantarkan kami ya Allah menjadi orang seperti saat ini ya Allah. Semua ini karena jasa orang tua kami, karena tetesan air mata dan tetesan keringat orang tua kami ya Allah yang begitu luar biasa ya Allah, sehingga kami jadi orang seperti saat ini ya Allah. Barakah doa mereka ya Allah. Akan tetapi kami sampai detik ini belum mampu membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kedurhakaan kami ya Allah. Jangan kau balas ya Allah dengan lahirnya anak-anak kami ya Allah. Engkau jadikan durhaka pula kepada kami ya Allah. Bimbing anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak yang saleh dan soleha, yang bisa membanggakan kami orang tuanya dunia dan akhirat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berkahi dan ridhoi ya Allah Kominfo ini ya Allah, keluarga besar Kominfo semuanya ya Allah, berkahi dan ridhoi ya Allah. Jadikan ya Allah seluruh karyawannya ahli ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan semuanya istiqamah berjamaah ya Allah. Jadikan semuanya hajatnya engkau kabulkan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.